Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Aulia Andani dari kelas 9 HL. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan yang berlangsung dengan cara-cara damai. Oleh karena itu, ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam dibagi menjadi 4, yaitu teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Pertama, teori Mekah. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Arab dan terjadi pada abad ke-7 Masehi. Kedua, teori Persia. Menurut teori ini, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Persia dan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Sebagai bukti teori ini, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Ketiga, teori Gujarat. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Gujarat dan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awalnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat sejak awal Hijriah. Namun, yang menyebarkan Islam di Indonesia bukanlah orang Arabnya langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Keempat, teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina dan terjadi pada abad ke-9 Masehi. Terdapat beberapa bukti yang dapat membuktikan teori ini, antara lain hubungan perdagangan Indonesia dan Cina, Raja Islam pertama di Jawa, serta masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok. Agama Islam berkembang di Indonesia dan disebarkan oleh berbagai golongan. Salah satunya adalah Wali Songo. Berikut penjelasan setiap Wali Songo. Pertama, Sunan Ampel atau Raden Ahmad yang berkedudukan di Ampel, Surabaya. Kedua, Sunan Bonang atau Raden Maulana Maghdum Ibrahim, yaitu putra dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Ketiga, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sunan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku. Ia berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Keempat, Sunan Derajat atau Syarifuddin. Ia juga merupakan putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Kelima, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sultan Syekh Nurullah yang berasal dari Pasai. Ia berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Keenam, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Ia merupakan putra dari Raden Husman Haji. Ia berkedudukan di Kudus. Ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wilaktikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kalilangu dekat Demak. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Kesembilan, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari Persia. Ia berkedudukan di Gresik. Proses penyebaran dan perkembangan agama Islam serta kebudayaan dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Salah satu bukti sekaligus peninggalan sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah kerajaan. Berikut akan saya jelaskan beberapa sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Antara lain, pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir Laut Aceh. Samudra Pasai diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi dan berakhir pada abad 1524 Masehi. Dikarenakan kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka, menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara.
khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu, tidak heran apabila pengaruh agama Islam sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai ialah Sultan Malik Al-Saleh yang meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 696 Hijriah. Yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1267 Masehi. Pada tahun 1512 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis, sehingga kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada 1656 Masehi dan berakhir pada awal abad ke-20 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur barat dan Sumatera. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani. Masa pemerintahannya tidak lama, karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Penggantinya adalah Permaisuri sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafi'atuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran dan berakhir pada abad ke-20 Masehi. Ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di bagian pesisir utara Jawa yang terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi dan berakhir pada tahun 1568 Masehi. Raden Patah merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang Raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Girindrawardana dari Keling dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Majapahit dan Demak yang dipimpin oleh Girindrawardana dan keturunannya Prabu Udara hingga tahun 1518 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak saat itu, Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang. Selanjutnya, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir pada tahun 1686 Masehi dan berakhir pada tahun 1587 Masehi. Selama memerintah, Jaka Tingkir berhasil mengantarkan Pajang menuju puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Selain itu, Pajang adalah kerajaan bersifat agraris yang mengalami kemajuan pesat di bidang pertanian. Hal ini didukung oleh letaknya yang berada di daerah dataran rendah yang mempertemukan Sungai Pepe dan Dengkeng, sehingga menjadi lubung beras utama di Pulau Jawa. Pada 1582 Masehi, terjadi peperangan antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Jaka Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggalan Jaka Tingkir, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Putra Jaka Tingkir, Pangeran Benowo, dan menantunya yang bernama Arya Panggiri saling bersaing untuk menjadi raja. Arya Panggiri berhasil naik tahta pada 1583 Masehi. Sedangkan Pangeran Benowo tersingkirkan. Namun, selama pemerintahannya, Arya Panggiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sehingga kehidupan rakyatnya terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benowo merasa prihatin dan melancarkan serangan pada 1886 Masehi, dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram.
Dalam serangan itu, Arya Panggiri kalah dan dipulangkan ke Demak. Sementara Pangeran Benowo dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Pajang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benowo hanya berlangsung singkat. Kemudian pada tahun 1587, Pangeran Benowo menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram. Sejak saat itu berdirilah Kerajaan Mataram dan Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Kelima, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad 16 hingga abad ke-19. Kerajaan ini didirikan oleh Danang Sutawijaya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung Hayagrikusuma. Hal itu merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, serta serta kuatnya kepribadian Sultan Agung. Ia adalah seorang militer yang ulung, organisator yang berhasil, ahli politik, ahli sejarah, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-rajanya untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Keenam, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang didirikan oleh Sultan Suryansyah. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 hingga abad ke-19. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 dengan Sultan Suryansyah Raden Samudra sebagai sultan pertamanya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Banjar makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Yang apabila dilihat dari peta zaman sekarang, kerajaan Banjar menguasai hampir seluruh pulau Kalimantan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhirnya adalah Sultan Muhammad Seman. Beliau wafat saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. 7. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Goa. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan kerajaan Goa, yang didirikan oleh Tumanurung Bainena pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin juga memimpin perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar. Perperangan demi perperangan dilakukan oleh kerajaan Goa, mengakibatkan banyak kerugian terutama di bidang perekonomian, dan Goa mengalami kemunduran. 8. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan, kerajaan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14, dan keluarga kerajaan baru memasuki Islam pada masa pemerintahan Sultan marhum, yaitu tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintahkan oleh Sultan Ba'abullah, yaitu pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, perkuatan angkatan militer dan memajukan perdagangan, Sultan A'abullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Meski sempat jatuh ke tangan VOC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Sultan Ternate sekarang bernama Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah, yang menjabat sebagai Sultan ke-49 sejak 2016. Pada awalnya, kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Dua kerajaan ini memiliki peran penting dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang ingin menguasai Maluku. Namun, pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Belanda memasuki Maluku.
Portugis pada saat itu memilih bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol memilih bersahabat dengan Tidore. Sejak saat itulah benih-benih permusuhan mulai muncul. Pada tahun 1529 Masehi, Portugis yang dibantu oleh Ternate menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan, hingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Setelah menguasai Maluku, Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Berkat kerjasama kedua kerajaan tersebut, Portugis mengalami kekalahan pada tahun 1575 Masehi. Kerajaan Tidore mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu tahun 1789 sampai 1805 Masehi. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate, sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Dan Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan perdagangan biasa. Sejak saat itu, Tidore, Ternate tidak diganggu lagi oleh bangsa asing, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris. Sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Pelayaran dan perdagangan maju pesat, sehingga Maluku mengalami zaman keemasan dan tidak terikat oleh bangsa manapun pada saat itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kata-kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.